anak-anakku Mima Nusela, kelas 5B. Bagaimana kabarnya pagi ini? Semoga kita semua diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Oke anak-anakku, sebelum pembelajaran pagi ini kita mulai, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Kita mulai pembelajaran pagi ini dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anakku sekalian, pada pertemuan pagi ini kita akan belajar tentang tema 1, subtema 2, pembelajaran keempat. PB pembelajaran yang kita bahas pada pagi ini yakni tentang IPS dan PPKN. Adapun materi yang kita bahas ada 3 cakupan. Yang pertama, ada kenampakan alam yang terdapat di Indonesia. Yang kedua, ada flora dan fauna yang ada di Indonesia. Dan yang ketiga, nilai-nilai luhur Pancasila. Anak-anakku sekalian, untuk lebih jelasnya kita pahami, maka kita simak video pada pembelajaran berikut. Assalamualaikum anak-anak, selamat pagi. Ketemu lagi dengan Bu Heni ya. Pagi ini kita akan belajar tentang tema 1, subtema 2, pembelajaran keempat. Adapun materi yang kita pelajari pagi ini yaitu IPS dan PPKN. Anak-anakku sekalian, materi yang kita pelajari pagi ini yakni tentang kenampakan alam di Indonesia. Yang kedua, flora dan fauna di Indonesia. Dan yang ketiga, nilai-nilai luhur Pancasila. Anak-anakku, tahukah kalian kenampakan alam Indonesia merupakan salah satu yang terlengkap di dunia? Ya, kamu benar. Karena kenampakan alam di Indonesia diantaranya ada laut, pantai, dataran rendah, lembah yang subur, sungai, danau, bukit, pegunungan, hingga gunung dapat ditemukan di Indonesia. Bentang alam di Indonesia sangat bervariasi. Masing-masing wilayah memiliki karakteristik yang berbeda-beda, baik itu berada di Pulau Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, dan sebagainya. Yuk kenali Indonesia lebih lanjut ya. Sebelumnya, kita harus mengetahui apa sih pengertian dari bentang alam itu. Bentang alam atau kenampakan alam adalah segala sesuatu yang terbentuk secara alami melalui peristiwa-peristiwa alam. Nah, sekarang kita akan mempelajari kenampakan alam yang ada di Indonesia, baik yang terdapat di Pulau Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Jawa, Bali, dan Papua, yakni di pulau terbesar Indonesia. Coba lihat di Pulau Sumatera, ada banyak kenampakan alam. Di antaranya ada Gunung Leuser, Gunung Kerinci, Lembah Harau, Pantai Tanjung Tinggi, Sungai Asahan, Sungai Batanghari, dan Sungai Musi. Kemudian di Pulau Jawa juga terdapat banyak kenampakan alam. Di antaranya ada Gunung Slamet, Gunung Merapi, Gunung Semeru, Lembah Panyawewian, Pantai Pangandaran, Sungai Bengawan Solo, dan Sungai Citarum. Selanjutnya di Pulau Kalimantan juga ada beberapa kenampakan alam. Di antaranya ada hutan hujan tropis, ya, sehingga Pulau Kalimantan itu terkenal dengan hutannya. Kemudian ada Sungai Kapuas, Pantai Derawan,
Bukit Kelam, dan Gunung Bukit Raya. Selanjutnya di Pulau Sulawesi. Pulau Sulawesi juga memiliki beberapa kenampakan alam. Di antaranya ada Gunung Latimojong, Gunung Lokon, Lembah Rama, Pantai Losari, Sungai Poso, dan Sungai Malili. Kemudian di Pulau Bali dan Nusa Tenggara ada beberapa kenampakan alam, di antaranya ada Gunung Agung, Gunung Batur, Gunung Rinjani, Pantai Lombok, Pantai Nusa Penida, dan Sungai Badung. Kemudian pulau yang terbesar yang terakhir yakni di Pulau Papua. Juga ada beberapa kenampakan alam. Di antaranya ada Sungai Digul, Sungai Balim, Gunung Jayawijaya, Lembah Balim, dan Pantai Raja Ampat. Anak-anak sekalian, coba lihat di peta dunia tersebut atau di globe. Dari peta dunia ada simbol merah itu dilingkari, itu termasuk letak Indonesia. Indonesia berada di wilayah iklim tropis karena terletak di garis khatulistiwa. Adapun ciri-ciri iklim tropis yang pertama yakni suhu rata-rata sekitar 27 derajat Celcius, berarti sedang panasnya, ya. Kemudian yang kedua, lama siang dan malam hampir sama, yakni 12 jam. Karena dalam satu hari ada 24 jam. Karena lama siang dan malam hampir sama, maka siang ada 12 jam dan malam ada 12 jam. Kemudian Indonesia memiliki iklim tropis. Itu memiliki dua iklim, yakni iklim laut atau iklim hujan. Kemudian iklim panas atau iklim kemarau. Iklim laut terjadi karena Indonesia memiliki wilayah laut yang luas. Iklim panas terjadi karena Indonesia berada di daerah tropis. Nah, sekarang pada bulan apa terjadi musim hujan dan musim kemarau? Adakah yang tahu? Karena sekarang cuacanya adalah ekstrim, yakni tidak menentu, maka musim hujan dan musim kemarau juga tidak menentu. Kalau dulu sebelum adanya iklim ekstrim, kalau musim hujan itu biasanya terjadi pada bulan November sampai April. Kemudian musim kemarau terjadi pada bulan April sampai November. Karena untuk cuaca di Indonesia sekarang ini adalah beriklim ekstrim, maka cuaca untuk musim hujan dan musim kemarau tidak menentu. Anak-anakku sekalian, Indonesia sangat kaya akan flora dan fauna. Flora, tumbuhan, dan fauna hewan. Banyak faktor yang menyebabkan beragamnya flora dan fauna di Indonesia, seperti iklim. Iklim memiliki peranan penting bagi persebaran flora dan fauna di setiap daerah. Sekarang kita akan membahas tentang persebaran flora dan fauna di Indonesia. Persebaran flora atau tumbuhan di Indonesia itu dibagi menjadi dua. Yang pertama ada Indo-Malayan dan yang kedua ada Indo-Australian. Indo-Malayan ini meliputi kawasan Indonesia bagian barat, yakni Kalimantan, Sumatera, Jawa, dan Bali. Sedangkan Indo-Australian meliputi daerah bagian timur,
yaitu Sulawesi, Maluku, Nusa Tenggara, dan Papua. Kemudian persebaran fauna atau hewan di Indonesia ini dibagi menjadi 3 ya. Yang pertama ada tipe asiatis, dan yang kedua ada tipe peralihan, dan yang ketiga ada tipe australis. Tipe asiatis itu fauna bagian barat. Kemudian tipe peralihan bagian tengah dan australis bagian timur. Anak-anak, perhatikan peta persebaran fauna di Indonesia ini berdasarkan garis Weber dan garis Wallace. Garis Weber itu ada tanda hitam, tanda merah, Wallace. Kemudian garis Weber itu tanda biru. Lah yang termasuk daerah asiatis ya, itu berada di sebelah baratnya garis Wallace. Itu yakni pada Pulau Sumatera dan Kalimantan dan Jawa bagian barat. Tipe asiatis hewannya ada di sebelah bawah, sudah ada, yakni harimau, ada gajah, ada orangutan dan sebagainya. Kemudian tipe peralihan itu berada di tengah-tengah, yakni antara garis Wallace dan garis Weber. Nah, itu yakni terletak di daerah Sulawesi dan Jawa. Kemudian sebagian ada di Bali. Hewannya dari bawah. Kemudian yang terakhir adalah tipe australis, yakni daerahnya terletak di bagian timur garis Weber, berada di Pulau Papua dan Maluku. Anak-anakku, iklim, kenampakan alam, serta kekayaan flora dan fauna yang memiliki bangsa Indonesia harus dimanfaatkan secara bertanggung jawab ya. Kita harus mengembangkan sikap dan perilaku yang baik yang sesuai dengan nilai-nilai luhur Pancasila dalam memanfaatkan potensi kekayaan alam Indonesia maupun pada saat melakukan interaksi dan sosialisasi dengan sesama. Sekarang kita akan belajar tentang PPKN, yakni tentang tanggung jawab untuk melestarikan flora dan fauna. Nilai-nilai luhur yang terkandung dalam Pancasila berdasarkan sila 1 sampai 5. Sila ke-1 yakni ketuhanan yang Maha Esa berisi tentang hubungan masyarakat Indonesia dengan Tuhan yang Maha Esa, yakni berisi tentang ketuhanan, tentang keberibadatan. Kemudian sila yang kedua bermakna hubungan antar manusia merupakan hubungan yang sama derajatnya, yakni antara manusia satu dengan manusia yang lain itu sama derajatnya di sisi Tuhan yang Maha Esa. Jadi tidak ada perbedaan antara yang kaya dengan yang miskin, kemudian yang baik dengan yang buruk, dan lain sebagainya. Sila yang ketiga, persatuan Indonesia memiliki nilai kebangsaan dalam masyarakat Indonesia yang bersatu, yakni memiliki nilai persatuan dan gotong royong, memiliki nilai cinta tanah air. Sedangkan sila yang keempat mendorong tercapainya tujuan persatuan dengan musyawarah dalam menyelesaikan permasalahan. Sila keempat ini intinya adalah tentang musyawarah untuk memecahkan masalah dan mencapai mufakat. Dan yang terakhir, sila yang kelima bermakna bahwa setiap warga negara perlu berupaya mewujudkan keadilan sosial dalam bermasyarakat. Sila yang kelima ini tentang keadilan dan tentang kita tidak boleh hidup boros, harus hemat. Anak-anakku sekalian, sudah cukup pembelajaran pagi ini. Untuk melatih kemampuan anak-anak, Bu Heni memberikan 5 soal. Yang pertama, apa yang disebut kenampakan alam? Kedua,
Apa saja penampakan alam yang ada di Indonesia, di Pulau Kalimantan. Ketiga, di mana saja kawasan flora Indo-Australian tersebar. Yang keempat, kelompok fauna di Indonesia dibagi menjadi berapa bagian? Sebutkan. Dan yang terakhir, nilai apa yang terkandung dalam Pancasila sila keempat? Oke anak-anakku, silahkan mencoba dan semangat belajar. Saya akhiri pertemuan pada pagi ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.